pikiran keberlangsungan acara ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat mengakrabkan tali silaturahmi kita semua. Jangan berisik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Salam lestari. Lestari selalu. Lestari selalu. Terima kasih disampaikan. Melangkah ke acara berikutnya, sambutan dari Ketua Adat Mapalaska kepada Anissa Salma Febriana dipersilahkan. Setelah beberapa aksi dan juga kampanye yang sudah dilakukan, ternyata belum ada pencabutan ataupun respon dari pemerintah. Jadi diharapkan dengan adanya seminar kali ini kita kembali mengingatkan bahwa permasalahan ini masih belum selesai gitu, dan masih ada dan masih menjadi kontroversi karena itu menyangkut hidup kita sekarang dan nanti, dan juga menyangkut kelestarian alam untuk selanjutnya. Itu kira-kira saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras melaksanakan web seminar kali ini. Dan untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, seminar kali ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi wabarakatuh. Lestari selalu. Lestari selalu. Terima kasih disampaikan. Melangkah ke acara berikutnya, saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu yang mana digunakan untuk bahasan kita nanti, yang akan dilanjutkan oleh moderator. Silahkan ditayangkan. Saya Ikra dari Marpalo BK, mewakili juga PKN Pusat Koordinator Nasional Mapalas Indonesia. Muharam dari Mapalas Stasia, mewakili juga dari Pusat Koordinasi Daerah Mapala Jabodetabek. Saya Wol dari Mapalaska, mahasiswa pecinta alam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami KMPLH Karanita UIN Jakarta. Saya Dosit dari Mapala Jakarta Universitas. Itu dari Mapala UPN Manado. Saya berasal dari organisasi keluarga mahasiswa pecinta alam Institut Teknologi Sumatera. Nama saya Kilung. Saya berasal dari organisasi pencinta alam Tripala Tangerang. Saya Muhammad Fatoni, saya dari Mapalu, mahasiswa penggiat alam terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tidak setuju mengenai kebijakan pemerintah tentang pengesahan Undang-Undang Minerba. Saya sama sekali tidak setuju dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Saya tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintah dalam mengesahkan UU Minerba. Saya tidak setuju tentang kebijakan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Minerba. Saya tidak setuju dengan adanya pengesahan RUU Minerba ini. Dengan disahkannya Undang-Undang Minerba ini, sudah jelas bahwa pemerintah lebih peduli korporat daripada rakyat. Muatan dalam undang-undang tersebut berpihak pada perusahaan-perusahaan batubara. Selain itu, undang-undang tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat wilayah pertambangan dan kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang Minerba ini sangat bertolak belakang dengan kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Mengerikan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, di mana pemerintah memberikan jalan mulus terhadap perusahaan untuk untuk melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap minerba yang ada di bumi. Sangat mengancam alam kita. Mengapa DPR RI mengesahkan undang-undang minerba? Dikarenakan hampir semua elit politik itu mempunyai kepentingan soal batubara, lebih spesifiknya ke batubara, dan di situ kita masyarakat bisa melihat kepentingan mereka untuk memberkaya diri mereka sendiri dan atau tanpa memikirkan masyarakat kecil. Ini dapat merusak mental calon penerus bangsa untuk memiliki rasa saling tidak percaya satu sama lain, terutama pada pemegang kekuasaan, di mana mereka merasa pemegang kekuasaan ini terlalu mementingkan kepentingan pengusaha tanpa memperhatikan dampak-dampak pertambangan yang ada di
lingkungan masyarakat. Pada bidang perekonomian tentunya, di mana yang awalnya hanya diberi janji-janji serta dialih fungsikan fungsi alam yang sesungguhnya. Di dalam undang-undang minerba itu yang pertama adanya permudahan izin usaha, yang kedua adanya perluasan wilayah pertambangan yang tidak mempertimbangkan akan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. RUU tersebut yang sebelumnya adalah RUU kontroversial dan sekarang disahkan secara kontroversial di saat kita sedang melawan pandemi COVID-19. Yang kedua, isi dari pasal tersebut tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, malah mencerminkan keberpihakan kepada penguasa tambang. Ini menjadi suatu hal yang kontroversi yang baru di kalangan masyarakat tersebut. Sejalan dan bahkan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat dan hanya menguntungkan raksasa pertambangan batu bara. Bahkan banyak bekas tambang seperti limbah yang dibuang ke sungai, polusi air, lubang-lubang bekas tambang yang belum terselesaikan sampai saat ini. Bahkan di situ banyak menelan korban jiwa. Minerba ini memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada perusahaan tambang untuk mengembangkan bisnisnya tanpa memperdulikan aspek dari sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat khususnya. Revisi Undang-Undang Minerba ini tidak pro terhadap rakyat, khususnya masyarakat yang dekat dengan sumber daya alam, mineral, dan batu bara. Revisi Undang-Undang ini memberikan jalan mulus dan seluas-luasnya bagi pengusaha pertambangan untuk mengkayakan diri dan juga mengeksploitasi minerba secara besar-besaran. Sumber daya alam memang sepantasnya untuk dimanfaatkan, tapi tidak untuk secara berlebihan. Dan jika dibiarkan, revisi Undang-Undang Minerba ini dapat membawa dampak besar bagi ekonomi, sosial, dan juga mengancam kelestarian alam. Apa yang harus kita lakukan adalah menolak. Kita bersama menolak revisi Undang-Undang Minerba. Menolak lebih keras dengan aksi, kampanye, dan lain-lain. Mungkin itu. Ini dihapus dan digantikan oleh yang baru yang lebih mementingkan keberlangsungan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dapat dilakukannya yaitu yang pertama membuat petisi tentang penolakan Undang-Undang Minerba. Adakan konsolidasi besar-besaran elemen masyarakat. Memperluas solidaritas kita atau lebih memperkuat solidaritas kita sesama pecinta alam. Kita bersatu bersama stakeholder yang lain dan mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang telah disahkan tersebut. Yang kedua, di bidang sosial dan lingkungan, kita sebisa mungkin keberpihakan kita terhadap rakyat yang terdampak dan mendukung keadilan sosial. Yang ketiga adalah kita turut menjaga dan melestarikan alam. Hanya ada satu kata, lawan! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari selalu. Salam lestari. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kawan-kawan. Amin, amin. Ya, Pak. Ya, sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syifa Nurella Sari. Saya berasal dari mahasiswa pecinta alam Universitas Singapura Bangsa Karawang atau Mapalaska. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara webinar ini untuk beberapa waktu ke depan. Ya. Yang kita tahu, pertambangan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang mengacu pada pembangunan nasional. Tetapi pertambangan juga mempunyai resiko terhadap pencemaran lingkungan hidup yang besar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atau Undang-Undang Minerba baru saja disahkan oleh DPR yang digelar pada bulan Mei 2020 dengan kondisi yang masih belum pulih dari pandemi. Pengesahan undang-undang ini terbilang terburu-buru karena
karena dari isinya yang hanya mementingkan beberapa pihak dan dari pihak-pihak oligarki. Nah, webinar ini merupakan salah satu upaya sosialisasi aturan baru, harapannya memajukan pertambangan Indonesia dan tetapi harus mengedepankan koridor tata pengelolaan pertambangan yang baik. Nah, agenda webinar ini akan ada 3 pemaparan nih kawan-kawan. Nah, yang pertama pemaparan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Indra Yuda Koswara SHMH, yang nantinya akan membahas latar belakang Undang-Undang Minerba serta karakter hukum. Nah, yang kedua, pemaparan dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Bapak Pradharma Rupang, yang akan membahas tentang advokasi lingkungan dari minerba serta sebab akibatnya. Nah, yang ketiga, pemaparan dari Greenpeace Indonesia, yaitu Bapak Satrio Swandiko, yang akan membahas tentang pandangan Undang-Undang Minerba serta solusi yang harus dilakukannya. Nah, webinar ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan dan di akhir setiap pemaparan akan dibuka sesi tanya jawab dari para peserta yang sedang menonton. Nah, kalau begitu langsung saja kepada yang pertama nih, pemateri kita yang sungguh luar biasa dari dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Indra Yuda Koswara. Pak Indra. Ya, baik. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum materi, mungkin saya mau nanya-nanya dulu ya Pak ya. Silakan. Ini gimana menurut Bapak nih pandangan tentang Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan? Silakan Pak. Ya, kalau melihat situasi saat ini memang tidak tepat ya, di mana semua pihak sedang berupaya mengatasi permasalahan COVID-19. Tiba-tiba muncul suatu undang-undang, ya kalau saya lihat ini simsalabim langsung jadi ya. Walaupun katanya ini juga dibahas sejak tahun 2014 ya. Tetapi kalau toh adanya, tadi yang saya dapat menangkap adanya keinginan dari beberapa perusahaan besar batubara yang ingin memperpanjang kontraknya, indikasi ke sana akhirnya tidak bisa kita tutupi. Ada suatu kepentingan yang terkait dengan perpanjangan tersebut. Mungkin jadi terbilang cukup terburu-buru ya Pak ya, revisian undang-undang pertama ini. itulah kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini. Karena ketika kesehatan kita terganggu, maka daya nalar kita pun akan terganggu. Jadi sangat aneh jika pada kondisi kita semua di rumah, tiba-tiba 12 Mei disahkan Undang-Undang Minerba ini ya. Jadi sesuatu yang memang patut dipertanyakan, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat lebih berfokus kepada hal itu ya. Tapi juga kita juga harus melihat juga alasan dari para pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan maupun yang pasti, karena kita punya kewajiban agar pertambangan ini juga bisa maju dan bersaing dengan negara-negara lain. Betul. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak untuk pandangannya. Mungkin bisa langsung ya untuk pemaparan materi. Nah, ini Pak Indra ini akan memaparkan materi yang berjudul pengesahan Undang Minerba, Harapan dan Kenyataan. Para pejuang lingkungan hidup, saya merasa bangga dalam kondisi seperti ini pun tim Mapala, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, para pejuang lingkungan hidup, saya merasa bangga dalam kondisi seperti ini pun tim Mapala Unsika ini masih memiliki atensi yang begitu luar biasa terhadap lingkungan hidup, yang kadangkala kita lupa bahwa lingkungan hidup itu adalah ibu kita. Saat ibu kita diperlakukan tidak manusiawi, maka tentunya ada suatu kesalahan perilaku kita terhadap ibu kita ya. Jadi lingkungan itu bukanlah sesuatu dibilang hal apa ya,
di luar konteks hubungan kita dengan alam, tetapi sudah ada keterikatan antara alam dengan kita itu satu. Saat alam terganggu, maka kita pun akan terganggu. Jadi bisa Anda perhatikan bagaimana bencana-bencana alam yang terjadi di negeri ini akibat salah satunya adalah kerakusan dan ketamakan kita terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Banjir, terus kebakaran hutan, ya, dan segala macam. Ini semuanya adalah perilaku kita sendiri yang mengakibatkan kerugian itu akhirnya semuanya yang kena dampaknya. Jadi kalau bisa di-share, Mbak Syifa tolong di-share ya. Iya Pak, lagi proses. Oh, lagi itu ya. Jadi intinya itu ya. Jadi alam itu adalah ibu kita. Saat kita memperlakukan ibu kita tidak bijak, maka kita sangat berdosa. Kita di alam, hidup di alam, mati di alam, otomatis kita sangat dekat dengan alam. Jadi orang-orang yang berjuang terhadap lingkungan hidup ini, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi, apresiasi yang luar biasa, karena kondisi saat ini, apalagi orang-orang muda lebih banyak kepada yang sifatnya hura-hura, hiburan, atau hal tindakan yang sekarang itu TikTok ya. Kemarin kita prihatin ada seorang ABG yang melakukan TikTok di Bekasi ya, akhirnya kena setrum ya. Jadi tindakan-tindakan yang tidak berguna itu akhirnya dia hidup sia-sia ya. Jadi orang-orang yang masuk Mapala ini adalah orang pilihan, orang-orang yang memang cinta terhadap ibunya, yaitu lingkungannya. Mudah-mudahan Anda adalah garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam. Amin. Baik, kalau saya tampilkan dalam presentasi yang sudah saya kirimkan panitia, intinya begini, bahwa dalam pasal 33 sangat jelas ya, seluruh sumber daya alam itu semuanya itu dikuasai oleh negara. Namun perlu diingat, sebelum amandemen Undang-Undang 45 itu hanya baru sampai ayat 3, 1, 2, 3 ya. Namun setelah amandemen itu ada tambahan 2 ayat yang mengakibatkan esensinya menjadi terpangkas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di situ terkait tentang pengaturan hak-hak hajat orang banyak itu diatur oleh undang-undang. Jadi secara hukum apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang Minerba ini sudah memenuhi ketentuan hukum. Artinya terlepas isinya bertentangan atau isinya sesuatu yang jauh dari harapan kita, secara hukum itu sah. Namun apabila ada sesuatu yang memang saat kita mengupas beberapa pasal yang artinya bertentangan dengan hakikat ayat 3 itu, kita bisa melakukan uji judicial review, karena kok ternyata isinya malah lebih mengutamakan kepentingan oligarki daripada kepentingan negara yang kita diwakili di sana. Artinya jelas Pancasila adalah sebagai nilai dasar kita ya. Jadi saat ini saya agak lucu ya. Orang kebanyakan berbicara Pancasila, orang banyak mengaku-ngaku Pancasila, tapi jiwanya bukan jiwa Pancasila, jiwanya lebih liberal ya. Ya bukan saya menampilkan ini ya pemasukan royalti atau pajak dari perusahaan-perusahaan besar, tapi justru kehilangan nilai kita di sana. Artinya dalam pengelolaan Minerba ini lebih mengejar kepada pemasukan pajak dibandingkan bagaimana kita menjaga agar pertambangan ini selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, artinya boleh kita melakukan tambang, tetapi ada nuansa atau norma yang harus kita hormati, yang harus kita jaga, karena itu yang menjaga kita sampai saat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana suku Baduy itu memperlakukan alam begitu luar biasa, ya.
kita nggak usah jauh-jauh ke Bali deh. Orang kita yang dekat di Karawang, Bekasi, Tangerang, Jakarta, coba lihat masyarakat adat Baduy, ya. Itu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Di dalam Baduy dalam itu mereka benar-benar alam itu sebagai mitanya. Artinya bukan kemarin ribut ya, mitra penegak hukum ya, tentang surat izin keluar masuk ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana bahwa suku Baduy itu menghormati alam begitu luar biasanya. Nah, kita sebagai negara yang mengatakan negara yang modern, yang maju, justru dalam implementasinya jauh dari masyarakat adat, gitu ya. Entah ini karena ada berbagai kepentingan yang mempengaruhi kita bertindak, atau ada hal yang lain, sehingga kita lebih tamak untuk menguras semua pertambangan batu bara ini seperti tidak ada tanggung jawab terhadap pelestarian. Nah, oke, itu landasan filosofi ya. Nah, itu udah bentar, next. Ya, dalam landasan sila keempat Pancasila, tujuan bernegara adalah konstitusi ekonomi ya, keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum. Jadi sangat jelas apapun pengelolaannya, apapun tindakan-tindakan pelaku pertambangan selalu melihat dasar itu. Jadi kalau umpamanya alam dijadikan sebagai perasan ya, kalau dalam istilah sapi itu kan memeras sapi ya, sampai si sapinya kering, itu adalah suatu pelanggaran baik itu secara norma maupun secara hukum. Kita memeras sapi pun itu harus ada jadwalnya. Tidak boleh melampaui kemampuan sapi itu dalam memproduksi susu. Ini saya sederhana saja ya, kalau pertambangan kan terlalu teknis ya. Nah, saat kita memeras susu pun itu harus ada aturannya, tidak seenaknya ya. Daya kemampuan sapi dalam mengeluarkan susu itu juga ada batasnya. Itu tidak bisa memaksakan sapi itu harus terus mengeluarkan air susunya. Kita juga harus memberi. Jadi memang aturan itu sudah ada, tapi penegakan hukum itu tidak pernah diberikan karena mentalitas dan moral para pejabat publik kita itu mudah sekali itulah persoalannya. Setiap kasus, setiap persoalan itu dijadikan rente dan bancakan, dan tidak mengherankan banyak sekali para pengawas-pengawas itu difasilitasi oleh perusahaan ketika melakukan inspeksi-inspeksi ke lapangan. Bahkan lembaga Kompas yang dibentuk satu-satunya di Indonesia yang ada di Kaltim itu pun tidak luput dari kritikan yang besar, dan akhirnya lembaga Kompas itu ya mandul, tidak berkutik. Padahal sudah ada instrumen perda-perdanya untuk mengawasi bagaimana kejahatan-kejahatan dosa korporasi tambang. Tapi ya sejak dibentuk dan bubar sekalipun tidak ada satupun korporasi tambang yang direkomendasikan diberikan punishment. Bagaimana dengan keadilan pusat dan daerah? Ya, pemerintah pusat pun sekali ini tidak pernah memberikan punishment yang kuat. Selama ini kan pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa izin itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi silakan tanyakan ke pemerintah daerah. Tapi saya juga bertanya balik, dari 37 anak yang meninggal di lubang tambang itu setidaknya ada 8 PKP 2B atau izin yang diberikan pusat, tapi tidak ada satupun dari izin-izin tersebut yang diberikan punishment atau perusahaan-perusahaan tersebut yang diberikan sanksi. Nah, itu contoh bahwa kenapa daerah dengan leluasa juga melakukan pelanggaran, karena yang pusat tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan contoh konkret, dan malah itulah contoh pembiaran akhirnya ditiru juga oleh daerah. Kepatuhan pembayaran royalti, pajak, dan PNBP. Saya sudah bisa mengatakan bahwa tidak hanya izin-izin di level lokal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah aja yang selama ini melakukan penunggakan royalti, bahkan perusahaan-perusahaan tambang yang levelnya sahamnya kepemilikannya dimiliki asing sekalipun juga banyak melakukan penunggakan, seperti yang dilakukan oleh KPC sejak tahun 2001 sampai dengan medio 2005 itu ada 2,1 triliun dia penunggak.
siapakah yang pelaku yang jadi penghubung dari penunggakan pajaknya KPC? Orangnya masih ditahan di saya nggak tahu di Salemba, di Cipinang. Dia sempat jadi tahanannya KPK. Teman-teman tahu kan namanya Gayus Tambunan? Ya. Yang pernah wisata atau piknik ke Bali. Pada saat itu statusnya sudah diponis bersalah dan sudah dipenjara. Itu petugasnya, agen perusahaan tambang sekelas KPC yang memuluskan bagaimana dengan mudahnya perusahaan besar itu melakukan penunggakan. Jadi si Gayusnya diponis, tapi yang menerima fasilitas tersebut pun nggak bisa tersentuh apapun. Nah, ada kelanjutan ekonomi daerah setelah pertambangan tutup, bisa terjawab? Itu tidak bisa dijawab. Ada satu desa namanya Desa Mulawarman. Ini desa transmigrasi. Pada saat pertama kali dibuka, masyarakat di sana itu kurang lebih hingga sekarang sudah 3.000 jiwa. Itu membentuk sekitar seluas 526 hektar sekitar sawah. Namun sekarang masih memiris. Satu dusun telah hilang dan kampung ini atau desa ini telah 100% dikapling habis oleh konsesi-konsesi pertambangan. Kalau teman-teman nonton film Sexy Killers, di bagian penjelasan bagaimana kampung itu bangunannya mengalami keretakan, yaitu makanan sehari-hari yang dimiliki dan diderita oleh warga kampung tersebut. Di presentasi awal saya tadi itu ada foto sebuah kawasan yang lubangnya besar, yaitulah Desa Mulawarman. Desa ini tinggal menghitung hari melenyap begitu saja, karena secara administratif di belakang meja telah dibuat kebijakan bahwa semua kampung di atas wilayah tersebut tidak ada satupun yang tersisa ruang untuk masyarakat di sana hidup, karena itu diabdikan untuk posisi tambang. Dan memang model ekonomi tambang aja yang dipercaya bahwa itu akan ada di sana. Setelah selesai tambangnya berakhir, batu baranya habis diambil, bagaimana nasib masyarakat dari situ? Pemerintah nggak punya skema untuk itu. Undang-undang minerba baru ini tidak menjawab itu. Ya, yang akan terjadi yang seperti di Amerika, kota tambang, kota-kota migas yang setelah habis migasnya, habis minyaknya ditinggalkan, ya jadi kota hantu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kejahatan, dosa-dosa yang terjadi di masa lalu itu tidak dihitung, tidak dicatat. Nah, negara tidak menghitung resiko yang terjadi, resiko kematian, resiko lingkungan, resiko hilangnya sungai, resiko hilangnya rawa, resiko hilangnya gunung, hutan, itu nggak pernah dihitung. Itu yang tidak pernah dijawab dalam Undang-Undang Mineral baru dalam naskah akademiknya bahkan. Permasalahan izin yang tidak clean and clear, itu pemerintah menutup mata. Padahal ada berapa, setidaknya ada lebih dari 300 izin tambang di Kaltim yang statusnya non clean and clear. Itu bagaimana? Belum dievaluasi, sudah dibuat undang-undang mineral baru. Nah, ada beberapa pasal yang saya soroti yang menjadi hal-hal besar, walaupun sebenarnya ada banyak sekali. Kalau saya membuka semua, mungkin waktu kita tidak cukup. Contohnya pasal 45. Mengatur jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa eksplorasi, maka tak akan kena royalti. Pasal ini tentu menjadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi berlebihan. Jadi, jika ada ditemukan mineral lain, misalnya dia izinnya batu bara, ternyata ketika dia menggali, di situ ada tambang, ada tembaga, atau ada emas, itu tidak masuk dalam pencatatan. Dan walaupun negara tahu, negara menyaksikan, itu tidak masuk dalam perhitungan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan si perusahaan tambang. Artinya apa? Ya sebagai pedagang, negara ini kok goblok-goblok banget gitu loh. Kalau kita pedagang, mau diskon ya diskon, tapi kan punya ada imbal balik yang sepadan. Tapi ini sampai seperti obral habis, seperti cuci gudang. Jadi kalau orang jual ikan, dikasihkan sekalian dengan
barang lain di situ. Pada akhirnya kita tahu bahwa barang ini bukan barang yang tidak laku. Barang ini ada dalam aset kita, tapi sengaja diberikan begitu saja, bukan karena tidak sadar, bahkan sadar karena diberikan tadi keistimewaan di satu pasal ini. Itu akan menjadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi berlebihan. Itu sebenarnya persoalan ini sama kembali di masa Orde Baru saat Freeport diberikan kelebihan luar biasa, izinnya tambang tembaga misalnya gitu, mineral-mineral lain yang terikut tidak masuk dalam beban royalti, dan itu berlaku selama puluhan tahun. Nah, pasal lain yang menjadi persoalan di pasal 162 ini justru menjadi kontroversi. Melintangi dalam kegiatan usaha pertambangan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Nah, pasal ini jelas akan meningkatkan kriminalisasi kepada rakyat. Di masa lalu, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sudah ada 33 kasus kriminalisasi. Dari 33 kasus kriminalisasi itu 11 yang berujung pemenjaraan dan 1 warga meregang nyawa terkena timah panas peluru brimob. Ini contoh berita terkait kriminalisasi. Orang yang mempertahankan tanahnya justru dilaporkan ke penjara dan divonis bersalah. Ini warga di wilayah Paliurang, di Desa Makmur. Dia sebenarnya sudah 10 tahun mengolah itu. Bangun pagi, dia mau ke kebun. Saat dia datang ke sana, tanahnya sudah rata dengan pohon-pohon kebun-kebunnya sana, pohon nangka, pohon durian, sayur-sayur mayurnya, jagungnya, tanaman padilinya, itu telah rata dengan karena dia akan mewariskan kepada anaknya. Namun apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan perlindungan, malah justru dilaporkan ke kepolisian ya, karena dianggap mengganggu aktivitas pertambangan dengan dasar pasal 162. Dan ini akan semakin dipertajam di Undang-Undang Minerba baru ini. Hal lainnya, ini yang nggak kalah dahsyatnya di undang-undang atau tidak kalah bahayanya di Undang-Undang Minerba baru. Dia akan melanggengkan praktik KKN. Di undang-undang lama ada satu pasal namanya pasal 165 yang bunyinya kurang lebih begini: jika ada pejabat berwenang menyalahgunakan kewenangannya dan menerbitkan izin yang itu akan memberikan potensi kerugian negara, itu akan diberikan sanksi pidana 2 tahun dengan denda paling banyak 200 juta. Di Undang-Undang Minerba baru, pasal tersebut dihapus. Dengan dihapusnya undang-undang pasal tersebut jelas saja melanggengkan praktik KKN. Ini fakta yang terjadi di Kaltim. Tahun 2018 lalu, Bupati Partai Golkar Kaltim ini divonis bersalah oleh KPK dengan vonis 10 tahun dan denda kurang lebih mengganti sekitar 480-an miliar, hampir setengah triliun. Karena tadi ada penyalahgunaan kewenangannya, dia memberikan izin yang bermasalah dan terjadi suap atau terjadi gratifikasi, baik izin tambang, dokumentasi lingkungan maupun juga izin-izin perkebunan. Nah, kasus ini tidak hanya dia, sejumlah kasus-kasus korupsi perizinan itu sudah terlalu kali terjadi di Kaltim. Dan jika pasal ini dihapus, itu akan menjadi pesta pora bagi para pejabat-pejabat korup. Tidak hanya di Kaltim menurut saya, ya, seluruh Indonesia. Nah, ini ada kasus PT Kidepo Jaya Agung melakukan penggunaan lahan seluas 11,7 hektar yang menampung limbah, tapi tidak mengantongi izin yang pakai kawasan hutan. Bukannya ditindak, bukannya diberikan punishment, melenggang gitu saja. Terus yang memberikan izin terhadap perusahaan tambang itu maka tidak tersentuh. Atau kasus tambang di Tahura. Tahura ini statusnya hutan konservasi. Hutan konservasi itu haram bagi ada aktivitas selain pendidikan dan juga pelestarian. Jadi aktivitas-aktivitas ekstraksi, bahkan alat berat aja masuk ke sana aja dilarang.
sebelum mendapatkan izin menteri nggak boleh masuk alat berat. Faktanya telah terjadi pembongkaran tanah dan penebangan hutan, dan itu ada izin legalnya. Si penerima izin yang diberikan sanksi, yang dipenjara, tapi yang menerbitkan izin melenggang bebas. Nah itu bahayanya jika pasal ini dihapus. Ada sejumlah kasus lain yang macam ini, ada 41 izin tambang masuk juga di dalam Tahura Bukit Suharto, dan ke depan ya dianggap normal, sesuatu yang walaupun nanti KPK akan mengendus, dianggap bahwa bukan pejabat gubernur tersebut yang melakukan kesalahan perusahaan tambang, karena dianggap salah. Ya, bisa coba geser slide berikutnya. Oh ya. Nah ini saya ingin tunjukkan kepada teman-teman satu peta yang sebenarnya sudah terlihat ada ketidakberesan. Jadi di dalam peta itu ada 21 izin usaha pertambangan. Nah, 21 izin usaha pertambangan ini tumpang tindih dengan satu izin perkebunan. Izin perkebunan sawit itu luasnya 17.000 hektar. Kenapa kok bisa izin beda sektor tumpang tindih terhadap sektor yang berbeda? Ini persoalan mengenai sebuah kejahatan coba dilegalkan dalam bentuk izin. Dan ini kalau pejabat publik itu dia punya moral, tentu tidak akan terjadi perkara seperti ini. Itu terjadi di Kaltim. Dan izin kebun itu jauh lebih dulu dikeluarkan sebelum izin tambang. Jumlahnya nggak main-main. Kalau 1-2 saja sih biasa. 21 izin tambang tumpang tindih dengan satu izin sawit yang luasnya 17.000 hektar. Konsesi sawit itu terkapling. Jadi apa keuntungan negara dengan double atau overlapping kawasan tersebut? Gak ada. Negara yang dirugikan karena ada risiko lingkungan yang akan diderita jika dia masih beroperasi atau telah berakhir. Lantas siapa yang menanggung keuntungan? Ya si pejabat yang menerbitkan izin tersebut, karena terlalu melakukan pendekatan rente dan juga suap lah ya, bancakan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, itu perusahaan siapa pemiliknya? Perusahaan-perusahaan di balik nama-nama ini yang ada di sini. Jadi ada 3 perusahaan di dalam peta tersebut. Itu orang yang berkelindang di istana negara. 3 perusahaan tersebut adalah PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kuta Energi. Mereka bertiga bernaung di bawah satu bendera grup yang namanya Toba Bara Sejahtera, milik Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman. Dan bagaimana mungkin negara ini bisa memberikan contoh kalau penyelenggara negaranya sendiri yang terlibat dalam korup tersebut? Ini fakta. Jadi bukan dugaan lagi. Jadi persoalannya memang persoalan bahwa ternyata memang tata perizinan kita, tata proses perizinan kita sudah carut marut, dan undang-undang pasalnya itu juga malah mencabut kontrol dan kewenangan negara di situ. Tadi dengan dihapuskannya pasal 165. Itu baru 21. Bagaimana dengan di Kaltim? Wah, ada 1.404 izin tambang. Se-Indonesia 8.548, mencakup 44% daratan negara Indonesia. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu kecamatan, bisa seluruh Nusantara ini terjadi seperti itu. Anda bisa bayangkan
berpesta poranya para koruptor dengan dihilangkannya pasal 165. Itu bukan keajaiban, tapi itu adalah pemufakatan jahat jadi dibangun sebetulnya di saat rakyat dipaksa diam di rumah. Itu yang fakta yang terjadi. Nah, lantas apakah bahayanya sudah sampai cukup di situ? Enggak, masih ada bahaya lain. Di pasal 83C ini nggak kalah dahsyatnya. Pasal ini semangatnya eksploitatif dengan tidak adanya pembatasan luas maksimal izin. Dulu di undang-undang lama itu ketika PKP 2B izinnya berakhir, dia akan otomatis berubah menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Artinya dia harus renegosiasi ulang. Tapi sebelum itu sebelum renegosiasi ulang, luas lahannya akan mengalami penjutan secara otomatis. Misalnya, contohnya KPC, dia 90.000 hektar. Dia nggak bisa lagi mendapatkan 90.000 hektar. Dia paling maksimal cuma 15.000 hektar. Itu di undang-undang lama. Nah, di undang-undang mineral baru, nggak ada lagi yang seperti itu. Luasnya bisa seluas mungkin berdasarkan permintaan si perusahaan dan subjektivisme si menteri. Jadi pengajuannya seperti itu, nggak ada batasan maksimal. Anda bisa bayangkan siapa yang akan paling menderita? Ya, yang di daerah. Rakyat yang ada di daerah yang akan menderita. Makanya nggak heran di pasal 1 prinsip pertambangan itu tidak hanya ruang daratan, bahkan sampai ruang laut. Sungai pun juga dihajar, apalagi laut, kontinental pun dihajar. Jadi logikanya sudah nggak ada lagi akal sehat. Kecerdasan berabad-abad yang dibangun oleh tidak hanya founding father kita, bahkan juga para saintis akademisi itu sudah nggak dipakai lagi. Karena tadi nafsu untuk membongkar bumi itu yang lebih dikedepankan. Nah, kalau teman-teman lihat siapa yang pemegang luas lahan skala besar di Indonesia, ya jumlahnya nggak mencapai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau di Kaltim, ini daftar nama-nama pemegang izin yang memiliki lahan luas, lahan tambang ya, dan jawarannya adalah PT Brokol. Dahulu ini berkelindan terhubung dengan Sandiaga Uno dan Rothschild. Rothschild ini salah satu miliarder terbesar, salah satu miliar besar lah di dunia. Ya memang masih kalah dibandingkan dengan Bill Gates atau si Jeff Bezos. Tapi kalau Anda melihat bahwa rata-rata kepemilikan posisi lahannya sudah sangat fenomenal, puluhan ribu hektar, di atas 15.000 hektar. Ini adalah lahan yang seharusnya menjadi lahan yang berdaulat untuk petani, untuk nelayan, untuk masyarakat adat, tapi diberikan kepada segelintir dinasti maupun individu-individu. Ini baru di Kalimantan Timur, Mbak, dan Mas semuanya atau Pak Indra. Ini hanya baru dari satu provinsi. Jadi bisa tergambarkan bagaimana undang-undang baru ini bukan menjawab persoalan yang tadi menjadi kegelisahan. Nah, ada pasal lain juga yang tidak kalah berbahayanya. Pasal yang seharusnya mencatut mengenai pengakuan hak rakyat. Di sini justru tidak diakomodir, atau dalam bahasa bahasanya pemerintah tidak memberikan pengakuan kepada rakyat di wilayah di mana akan dimasukinya perusahaan tambang. Jadi rakyat itu seperti dikatakan bahwa ia wajib menerima kebijakan yang diterbitkan oleh pusat ataupun provinsi. Dianggap semua kebijakan-kebijakan itu pasti baik buat rakyat. Pendekatan pemerintah soal ukuran kesejahteraan itu adalah pendekatan ekonomi saja, yang sebenarnya ekonomi sangat rapuh, karena pendekatannya hanya statistik saja, tapi tidak ada peningkatan secara kualitas
itu makro saja, tapi bagaimana dengan masyarakat? Tidak ada perubahan bagi kehidupan masyarakat ikan tambang. Tetap saja mereka miskin. Bahkan di Kabupaten Kutai dan Kartanegara sebagai salah satu kabupaten penerbit izin tambang terbanyak di Kalimantan Timur, total jumlah izin yang diterbitkan oleh kabupaten ini 625. Sebaran masyarakat miskinnya justru paling terbanyak di kabupaten ini. Artinya apa? Klaim bahwa pemberian izin terkait mengenai usaha atau industri pertambangan itu akan meningkatkan tingkat taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Tapi itu terbatas dengan data statistik BPS yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kurun 5 tahun terakhir. Dia yang memberikan banyak izin, tapi juga di situ juga tingkat kemiskinan yang paling besar. Hingga ini masih belum turun. Artinya apa? Itu terbantah dengan sendirinya. Nah, ketika rakyat memutuskan untuk tidak masuknya tambang, itu tidak diakomodir dalam undang-undang ini. Tidak ada satu pasal yang mengakomodir pengakuan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Memutuskan untuk kami memilih ekonomi di luar tambang, selain tambang. Ekonomi peradanan kah, ekonomi perkebunan, itu tidak dijadikan satu timbangan di dalam undang-undang ini. Jadi undang-undangnya memaksa rakyat agar tidak bisa menolak hadirnya tambang. Sudah punya tanah, terus ketika dia menggugat malah dikriminalisasi, apalagi dengan situasi yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini contoh berita-berita fakta terkait mengenai masyarakat yang menolak hadirnya tambang di wilayah Kutai Barat, Okuasa. Hingga hari ini mereka masih berjuang menolak masuknya tambang. Ada juga masyarakat yang ini di tengah itu masyarakat di sana RT 24 Kabupaten Kartanegara itu melakukan upacara kemerdekaan 17 Agustus di lubang tambang. Maknanya apa? Dia ingin nyatakan bahwa mungkin istana menyatakan telah merdeka dari penjajahan, tapi kami warga di RT 24 itu belum merdeka, kami masih dijajah oleh tambang. Dan upacara ini mengingatkan bahwa upacara itu tidak hanya sebatas di perkantoran-perkantoran publik, perkantoran-perkantoran besar, ataupun misalnya di kantor polisi, di markas militer. Masyarakat juga memberikan contoh, kami juga bisa melakukan upacara di kampung kami, dan maksudnya masih ada masalah, masih ada yang tidak beres di sini. Itu dipaparkan dalam presentasi ini saya sampaikan. Nah, dari semua pasal yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya ya, baru beberapa itu yang pokok-pokok soalnya. Pasal 169A dan B inilah yang menjadi kepentingan atau jantung dari kepentingannya si oligarki tambang. Pasal 169A dan B inilah yang menjadi kepentingan utama atau ya jantungnya ya. Apa esensi dari pasal 169 dan 169A dan B ini? Jadi perusahaan tambang yang izinnya akan berakhir itu secara otomatis akan mendapatkan perpanjangan, khususnya di level izin usaha pertambangan khusus atau PKP 2B. Jadi tanpa melalui proses-proses misalnya dikembalikan ke negara, menjadi wilayah pencadangan negara, atau minta persetujuan dulu dengan DPR dengan BUMN. Gimana BUMN mengambil alih nggak ini konsesi? Kalau BUMN mengatakan tidak, ya sudah baru kita lemparkan ke publik untuk dilelang. Itu mekanismenya di undang-undang lama. Tapi di undang-undang baru nggak pakai gitu lagi. Kalau dia berakhir, langsung otomatis melalui perpanjangan. Jadi nggak ada klausul kedaulatan negara atau kedaulatan bangsa ini sesuai dengan logika pasal 33. Jadi nggak ada perpindahan dari swasta ke nasional. Logika itu nggak ada. Itu yang semangat. Jadi spiritnya memang sejumlah taipan-taipan tambang menginginkan agar segera
Jadi proses kepastian hukum terkait kontrak mereka, yang mereka tahu bahwasannya itu akan mengancam kelangsungan kepentingan investasi mereka di daerah. Sejumlah perusahaan tambang yang akan berakhir izinnya. Ini taipan-taipan besar nih, bandar batu bara besar. Ada 7, 5 di Kaltim, selebihnya di Kalteng dan di Kalsel. Nah, kalau Anda lihat itu ada 3 kolom luas, kolom waktu habisnya, dan bagaimana luas lubang tambangnya. Pencetak rekor terbesar terbanyak adalah PT KPC, 23.000 hektar luas lubang tambangnya. Itu nggak dievaluasi. Hingga 5 tahun ke depan nanti ada 7 perusahaan ini yang akan berakhir. Nah, ini yang paling berkepentingan untuk segera disahkannya revisi undang-undang minerba. Atas siapa aja yang berkelindan di balik perusahaan-perusahaan ini, teman-teman pasti sudah tahu karena sudah diputar dan disampaikan dalam Sexy Killers. Ini nama-nama dari aktor-aktor yang terafiliasi di PT KPC. Ada nama Bakri, dinasti Bakri. Teman-teman sudah tahu siapa sih Bakri? Bakri adalah salah satu aktor politik di Indonesia. Dia ketua partai Golkar dahulunya, dan dia juga punya perusahaan Bumi Resource yang juga terhubung dengan Lapindo. Yang kita tahu Lapindo sendiri adalah perusahaan yang mengusir ribuan jiwa masyarakat Porong, Sidoarjo. Amatan saya satu kecamatan itu sudah lumpuh dan mereka dipaksa menjadi pengungsi. Dan itu situasi yang akan terjadi di Kaltim. Bukan terjadi, sudah terjadi di Kaltim. Menjadi pengungsi di tanah sendiri. Dan undang-undang minerba baru itu adalah contoh nyata dari proses pengungsian besar-besaran. Kita sedang perang padahal, tapi faktanya rakyat dipaksa menjadi pengungsi. Ini PT MNHU yang berkelindan dengan sejumlah posisi. Dulu Sandiaga Uno juga punya saham di PT MNHU. Kalau Anda lihat fotonya sendiri, ini adalah lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja, berdampingan dengan sekolah dasar dan juga SMP. Jaraknya kurang lebih, jaraknya tidak sampai 50 meter. Padahal dalam Permen RH nomor 412 dinyatakan jarak tepi lubang dengan fasilitas publik itu minimal 500 meter. Ini seperti tidak ada batas. Jadi tidak mengherankan ketika di Kaltim itu memang dijadikan semacam zona perang bagi kepentingan para oligarki batubara yang ada, tidak hanya di level lokal, lebih banyak lagi di level nasional. Mereka lah yang justru sebenarnya paling bertanggung jawab dengan matinya anak-anak di Kaltim dan juga sejumlah daerah di provinsi lain. Tidak hanya jadi ranjau seperti ini, airnya juga dipaksa untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar sini. Yang kita tahu bahwa logam mineral ini luar biasa. Kadar mangan, kadar aluminiumnya, kita sudah melakukan uji di tahun 2018, uji sampel. Kita masukkan ke laboratorium yang standar internasional, laboratorium di Bogor, IPE. Beberapa kadar-kadarnya itu bahkan ratusan kali lipat dari kadar normal. Emang tidak terlihat gangguan kesehatan, tidak terlihat saat orang minum saat itu juga. Itu akan terakumulasi beberapa tahun yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan, mulai dari kanker, infeksi saluran pernapasan lah, pencernaan, terjadi penebalan pada di dinding-dinding usus, bahkan ya kegagalan melahirkan kepada ibu-ibu yang mengandung. Ini di PT Kideko, ini bahkan menambah kumpulan masyarakat adat, dan hingga hari ini mereka leluasa saja. Inilah yang di Sexy Killers dinyatakan bagaimana terhubungnya antara 01 dan 02 kepentingan mereka itu. Jadi tidak mengherankan Republik ini jadi dengan mudahnya melahirkan undang-undang yang menambang bencana dan akan melegalkan kejahatan, karena tadi pengurus negaranya diisi oleh bandar tambang
dan batu bara dan ada 02, 01 dulunya bertengkar pada saat proses pilpres, namun semua telah bersatu menjadi perkawinan yang abadi sampai dengan tahun 2024, dan tentu saja rakyat akan menjadi korbannya. Ada 3 semangat yang saya simpulkan dari undang-undang minerba baru ini. Pertama, undang-undang ini menghapus hakim pada rakyat di tingkat tambang. Produk hukum ini tidak memberikan jaminan adanya keselamatan rakyat. Jadi, ya dihapus hakim rakyat. Keselamatan rakyat itu sudah ya baik ke masyarakat tidak hanya di lingkar tambang ya. Masyarakat yang jauh dari lingkar tambang pun juga akan terkena dampaknya. Kita bilang daya rusaknya itu tentu akan berat. Yang kedua, undang-undang ini memberikan perlindungan yang berlebihan, overproteksi terhadap korporasi tambang, dan pada akhirnya rakyat sulit untuk mempidana korporasi tambang atas kerusakan lingkungan serta kelalaian yang mereka keluar. Ini seperti masuk ke masa Orde Baru. Di kata Orde Baru itu betul-betul memproteksi tidak hanya korporasi asing, bahkan korporasi-korporasi yang memang berkelindan di lingkaran Soeharto. Saat itu tidak hanya tambang, APH, properti, dan industri-industri lainnya. Jadi itu sama seperti korporasi-korporasi ini tak tersentuh oleh hukum, kebal dengan hukum. Dan yang ketiga, peran negara semakin diperlemah. Sejumlah pasal yang memperkuat pengawasan serta menutup celah praktek korupsi telah dihapus. Dan undang-undang ini dengan jelas melucuti kontrol negara. Itu kawan-kawan. Mungkin pemadik saya mohon maaf jika panjang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Ya. Nah, untuk kawan-kawan yang mau bertanya silakan untuk melambaikan tangan di kolom chatnya. Mungkin ini dulu ya, menurut Bapak gimana nih dampak terburuk yang paling buruk jika undang-undang ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Pak? Gimana? Ya, menurut Bapak bagaimana dampak terburuk terhadap lingkungan kita ini jika undang-undang tetap disahkan dan tidak ada tanggapan dari pemerintah? Undang-undang ini sudah disahkan, Mbak. Sudah ada penomoran. Saya hari ini barusan dapat kiriman filenya. Sudah ada penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dia sudah sah. Penomorannya tadi saya lihat baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Ya di saat di masa lalu undang-undang minerba lama aja nggak pernah dilakukan evaluasi dan dianggap kerusakan lingkungan, sungai tertimpa batu bara itu dianggap normal, padahal tahu bahwa itu adalah racun dan tidak melakukan punishment. Apalagi di undang-undang baru yang melucuti kontrol negara, lebih banyak melucuti kontrol negara, itu pun ya situasinya akan jauh lebih berat. Jadi gini, Kaltim itu sebenarnya sudah menanggung beban krisis di masa lalu. Kini nanti diberikan beban yang nggak kalah jauh lebih beratnya lagi. Kita belum selesai memulihkan atau keluar dari krisis di masa lalu, ditambah lagi krisis baru dan ancaman baru. Ya, kasus-kasus anak mati nantinya itu makin lebih banyak. Terus akan ada terjadi krisis air, kesehatan atau imun manusia di lingkar tambang itu akan semakin menurun
umur usia hidupnya itu lah itu pendek rata-rata. Karena tadi air tercemar, udara tercemar, polusi tidak hanya air, suara. Kan, orang nggak bisa dibuat tidur. Aktivitas tambang itu 24 jam. Dia tidak melakukan aktivitas itu di situ saja. Dia melakukan jika bisa itu sungai itu hilang. Kalau kampung itu hilang. Jadi ancamannya bukan ancaman apa ya? Kita bilang terlalu lebih bilang ini ancaman yang nyata. Faktanya sudah terjadi dan situasinya akan semakin berlipat ganda krisis itu. Kalau saya bisa ditanyakan tadi, apakah undang-undang ini sudah prosedur? Saya berkebalikan. Undang-undang ini tidak prosedur. Di level partisipasi aktif rakyat tidak ada. Oke, dia melibatkan akademisi. Tapi apakah naskah akademik itu diperdebatkan dengan rakyat? Apalagi rakyat di lingkaran tambang yang akan menjadi korban? Tidak. Saya tanya, saya keliling di lapangan. Saya tanya, apakah legislator asal Kaltim yang namanya Rudi Masud, yang namanya Awang Faruk Ishak, yang namanya si Ismail Thomas itu datang ke kamu Bapak? Nggak ada. Dia ada di Komisi 7. Adakah mereka mensosialisasikan? Adakah mereka bekerja? Tidak ada. Masyarakat Kraitan, masyarakat adat yang saat ini tinggal menghitung hari, kampung itu akan melenyap. Itu saya mengandaikan kayak macam film Obelix dan Asterix, Romawi mau menyerang itu kampung. Itu tinggal menghitung hari aja. Dan adakah para legislator ditanya ke sana? Nggak ada. Tanggal 9 Mei saya mengirimkan surat rakyat kepada para legislator asal Kaltim. Saya menyampaikan protesnya. Kalau dikatakan prosedur, itu prosedur. Tapi kenapa nggak disampaikan dalam paripurna? Kenapa nggak disampaikan keberatan dalam rapat komisi? Atau kalau dia mengatakan bahwa dia mengaku menjalankan mandat terkait Kaltim, kenapa dia tidak walk out dari sebagai individu yang punya moral? Kenapa dia tidak walk out dari paripurna tersebut? Tidak. Karena para legislator ini sudah tersandera dan bagian dari oligarki tambang. Praktek yang terjadi adalah apa? Ada 42% dari total 575 legislator yang ada di Senayan itu adalah pengusaha. Tentu saja itu mewakili representasi kepentingannya daripada kepentingan rakyat. Itu sebabnya undang-undang Minerba itu dengan mulus disahkan pada tanggal 12 Mei kemarin. Ya, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak. Satu pertanyaan lagi dari Andreza Maraldo, silahkan bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Ya, baik. Terima kasih Kak Moderator sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya Andreza Maraldo dari Marpala UBK. Ini Pak, saya mau nanya, euforia Undang-Undang Otonomi Daerah kan menyebabkan banyak izin usaha pertambangan terbit tanpa prosedur dan tumpang tindih, bahkan banyak yang tak punya izin AMDAL. Nah, sebenarnya terkait izin untuk apalagi terutama perizinan tambang ya, pertambangan. Nah, upaya apa aja untuk apa yang bisa kita lakukan atau yang pernah teman-teman Jatam Kaltim ini udah pernah dilakukan untuk mencegah adanya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL ini gitu. Baik, itu aja paling pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, reformasi itu kan salah satu rekomendasinya menghadirkan otonomi daerah ya. Dan semangat reformasi itu maksudnya baik. Nah, namun itu kebablasan. Namun itu kebablasan oleh para elit politik di daerah. Semangat otonomi daerah ini tulus untuk adanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, namun dihianati oleh para elit politik yang saat itu dalam proses pilkadanya malah menghadirkan kita bilang bahwa pengkhianatan ruang hidup di tingkat kota kabupaten yang saat itu undang-undang otonomi daerah
memungkinkan bupati menerbitkan izin tambang, wali kota menerbitkan izin tambang. Nah, pertarungan politik itu sangat mahal bagi mereka. Dan di sisi lain, mereka juga tidak lahir dari masyarakat yang apa ya, kita bilang kritis dan juga punya ikatan yang kuat dengan rakyat yang pemilih. Terputus karena kontrak mereka dan transaksi mereka bukan dengan rakyat, para politisi ini. Transaksi mereka dengan para pengusaha, dengan kronik keluarganya yang menginginkan ketika dia berkuasa, ketika dia terpilih sebagai bupati, terpilih sebagai wali kota, kamu terbitkan dong izin tambang untuk aku. Pada saat dia mendatangi para calon kandidat, dia katakan dia tahu bahwa para kandidat ini tidak punya cukup uang untuk bertarung dalam pilkada, tapi si pemodal ini punya uang untuk memberikan modal dalam pertarungan dia, baik untuk mendanai kampanye, atribut kampanye dan sebagainya, dan biaya operasional turun ke lapangan. Dan apakah pemberian bantuan itu cuma-cuma? Tidak ada yang gratis. Pengusaha pasti akan menarik syarat. Syaratnya adalah apa? Banyak. Berikan saya nanti izin kalau kamu sudah terpilih jadi bupati. Pastikan nanti kalau izin saya sudah berikan, kalau ada masyarakat yang demo, amankan perusahaan saya. Katakan instrumen-instrumen, baik itu instrumen hukum maupun juga aparat kepolisian atau bahkan militer. Hal yang lainnya apa? Hal yang lainnya adalah berikan kemudahan dalam hal pajak supaya jangan dirongrong. Nah, tumbuh-tumbuhlah izin-izin. Anda apalagi? Jadi kita kita sedang lagi menangani kasus nih. Ada masyarakat Ongkoasa yang menolak izin tambang masuk. Dia sudah nolak, dia melayangkan surat ke pemerintah. Tetap terbit itu izin lingkungannya. Dia sudah melayangkan protes itu ke bupati, ke gubernur, bahkan kita bersurat ke KPK. Izin usaha tambangnya masih ada, walaupun izin lingkungannya tidak menyertakan nama kampung tersebut, tapi tetap terbit. Dan desa lain yang juga melakukan hal serupa justru tidak diakomodir dengan alasan bahwa alasan teknis, suratnya nggak nyampe ke kami. Jadi ini permainan birokrasi ya. Nah, apakah situasi seperti ini rakyat yang harus bersurat dulu? Padahal yang ini adalah si pemerintah haruskan bersurat. Nah, situasi di mana model partisipasi itu kita itu justru satu arah. Dan tidak mengherankan banyak sekali kampung-kampung yang justru ya akhirnya menjadi korban. Kita bilang ada penipuan, skala penipuan di level kebijakan. Ya. Tambah yang mengenai AMDAL, ini saya terkait AMDAL. Teman-teman, jangan terlalu percaya dengan logika AMDAL. AMDAL itu adalah suara penambang. Jadi AMDAL digunakan itu untuk meminimalisir kerusakan, maksudnya, padahal tidak. Dokumen AMDAL dibuat itu adalah maksudnya izin untuk merusak. Izin untuk merusak. Jadi walau dalam situasi apapun, ketika rakyat menolak kehadiran proses penambangan, dokumen AMDAL tetap akan menghadirkan untuk melayani proses ekstraksi tambang tersebut. Komposisi dalam komisi AMDAL, kawan-kawan apakah pernah tahu siapa aja dalam komisi AMDAL itu? Komposisinya dalam komisi AMDAL ada 5: masyarakat, pemerintah, akademisi, perusahaan, LSM atau organisasi masyarakat sipil. Ketika masyarakat dan LSM ini kompak menolak, 3 lainnya menerima, kalah di voting. Logika ini yang sebenarnya main. Dan masyarakat mau ketika harus menerima. Di izin lingkungan terjadi penolakan masih juga diterbitkan, di AMDAL mereka menolak. Dia mengatakan, saya pernah ikut ya rapat AMDAL. Dia mengatakan bahwa nanti di sungai ini
akan terjadi pendangkalan yang sampai menutup badan jalan. Jadi bilang mengupayakan, artinya memang akan ada kerusakan di situ. Dan dokumen Anda itu adalah dalam rangka minta izin agar itu dirusak. Itu sejatinya. Ya. Mungkin sudah cukup jelas ya Kak ya untuk jawabannya. Ya. Untuk kawan-kawan yang mau memberikan pertanyaan lagi bisa nanti di akhir sesi. Nah, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Sama-sama. Ya. Mungkin kita langsung lanjut ya ke pemateri yang ketiga, yaitu dari Greenpeace Indonesia. Beliau merupakan juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, yaitu Bapak Satrio Swandiko. Selamat sore Pak. Sore semuanya. Ya. Sore. Ya sore Bang Rupang, Pak Indranya lagi nggak ada. Terima kasih teman-teman dari Mapalaska nih sudah diundang. Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu nih secara singkat gimana pandangan Bapak tentang Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Waduh, kalau secara singkat sih sebenarnya sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar sama Pak Indra dan Bang Rupang ya, dan semuanya itu udah sangat jelas banget. Jadi kalau misalkan dari saya sendiri ya jelas. Belum. Minerba ini banyak banget celahnya dan banyak banget masalahnya. Masalah sosial, lingkungan itu waduh udah terpampang nyata gitu istilahnya ya kalau misalkan pakai bahasa zaman sekarang tuh. Jadi ya udah nggak perlu ada lagi yang di bagaimana pandangannya ya jelas itu udah kami dari Greenpeace juga menolak gitu dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Yang lama aja belum beres gitu pelaksanaannya gimana bisa ada yang baru lagi gitu dengan banyak poin-poin yang justru akan tambah merugikan ya. Ya udah, mungkin langsung aja kali ya Pak ke pemaparan materinya. Nah, Oke, sebentar. Sini Oke, kelihatan sekarang? Kelihatan ya? lagi proses ya Pak. Oke. Saya akan berusaha. Nah, kelihatan. Oke, ada kelihatan? Iya. Jadi ini kita sekarang ngomongin soal UU Minerba versus lingkungan ya. Tadi dari Pak Indra juga udah disebutin dan dari Bang Rupang juga udah nyebutin kalau misalkan hakikat sumber daya alam Indonesia ini tertuang pada UUD 45 pasal 33 ayat 3 gitu, yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini yang saya garis bawahi adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Kemudian dalam pemanfaatannya juga dilanjutkan oleh pasal 33 ayat 4-nya, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di sini saya ingin menggarisbawahi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nanti kita bisa melihat poin-poin yang bertentangan dengan UUD 45 ini di UU Minerba yang baru. Ini saya ini tadi udah disebutin juga sama Bang Rupang kalau misalkan UU Minerba itu mengubah UU nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Dalam perubahan itu ada poin-poin yang ditambahkan, ada 51 poin yang ditambahkan, kemudian yang diubah juga ada 83, serta yang dihapus itu ada 9 poin. Gitu. Nah, ini kalau tadi Bang Rupang udah menyebutkan beberapa pasal yang bermasalah, saya mungkin menambahkan, dan mungkin ada beberapa juga yang sama gitu ya. Cuman ini ada beberapa aja yang ditambahkan ya. Yaitu pasal 4 ayat 2 ini dari UU nomor tahun 2009 itu sebelumnya penguasaan mineral dan batu bara oleh negara ini dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah gitu. Di sini saya menambahkan pemerintah daerah, dan di UU Minerba yang baru ini diganti ke pemerintah pusat.
Nah, ini juga sentralisasi kewenangan ini juga dibahas juga di pasal yang lain ya. Contohnya pasal 35 ayat 1 gitu. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian ditambah di UU Minerba untuk usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Semuanya dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir lagi di pasal 169C huruf G, itu yang sebelumnya nggak ada, itu terus ditambahkan itu ada agak panjang, kemudian mulai dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan pemerintah pusat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi di sini itu ketika ada undang-undang lain di bawah UU Minerba ini gitu, yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, itu ibaratnya kayak mengganti semua kata pemerintah daerah itu menjadi pemerintah pusat gitu. Jadi yang mereka menggunakan satu undang-undang ini untuk mengganti beberapa undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya gitu. Dengan gampangnya ya, kita bahwa tinggal namain satu pasal aja di sini kelar semuanya. Jadi ketiganya ini merujuk pada sentralisasi kewenangan yang bertentangan dengan poin kemandirian tadi di UUD 45 ini gitu. Jadi kewenangan pemerintah daerah dipangkas. Apakah ini lebih baik atau lebih buruk? Sebenarnya kalau misalkan dilihat, ya kalau tadi dari Bang Rupang juga bercerita, memang ketika keberlaksanaannya itu pemerintah daerah juga tidak kerap begitu saja lepas dari praktek korupsi ya. Bahkan dari pemerintah pusat ini menganggap kalau misalkan berhasil memotong jalur perizinan ini ke pemerintah pusat gitu, akan memotong banyak biaya gitu. Berarti memang banyak hal atau korupsi yang terjadi di daerah itu sendiri gitu. Jadi ya contohnya tadi bisa izin tambang itu bertumpuk dengan perkebunan sawit, yang hal-hal yang seperti itu berarti kan karena adanya suatu praktek korupsi gitu. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dibilang juga akan membantu atau menjadi solusi gitu dari pemberantasan praktik korupsi di daerah itu. Bisa aja mungkin bisa ini dialihkan ke pusat gitu harusnya, jadi lebih terpusat ya, karena memang banyak pemangku kepentingan juga yang bergerak di sana tapi sekarang bermain di pusat gitu. Jadi ya tinggal memindahkan aja istilahnya. Jadi nggak secara praktik itu kita masih harus melihat lagi keberlanjutan keberjalanan di depan gitu. Walaupun ya secara kalau misalkan kita pikir secara logika sih ini akan semakin memperparah keadaan ya. Kemudian yang kedua itu pasal 22 tadi mungkin belum disebutin. Nah, contohnya adalah luas maksimal wilayah pertambangan rakyat atau WPR adalah 25 hektar gitu. Sedangkan di UU Minerba yang baru itu luas maksimal WPR itu 100 hektar gitu. Nah, WPR ini wilayah pertambangan rakyat ini apa sih? Wilayah pertambangan rakyat itu wilayah pertambangan yang diberikan kepada rakyat untuk diolah gitu ya, secara mandiri gitu. Cuman pada realisasinya nggak ada ini namanya wilayah pertambangan rakyat gitu. Jadi belum pernah ada, yang ada juga malah pertambangan ilegal yang dilakukan di bawah atau dengan substandar gitu. Jadi tidak ada standar keselamatannya, tidak memenuhi standar lingkungan gitu. Dan itu besar gitu, semakin diperbesar lagi si WPR ini gitu. Bahkan banyak juga perusahaan, ada beberapa perusahaan juga yang menggarap si WPR ini tapi tanpa izin, jadinya ilegal gitu. Jadi ini statusnya ya dibilang WPR tapi bukan pada realisasinya ini nggak pernah terlaksana gitu. Nah ini potensi eksploitasi berlebihan pastinya gitu. Kemudian di pasal 3 ini tadi juga udah disebutkan oleh Bang Rupang ya, yang penghapusan pasal 45 ini di UU Minerba mengenai royalti atau iuran produksi gitu. Nah, penghapusan iuran produksi atau royalti ini jika ditemukan barang tambang lainnya pada masa eksplorasi. Padahal potensi royalti ini merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak yang cukup besar gitu. Dari 100% 100%, apalagi kita kalau kita ngomong batubara ya, dari 100% PNBP yang sektor batubara, pertambangan lain cuma 20% gitu.
Jadi sebenarnya ini cukup besar gitu sih royaltinya, dan itu bisa berpotensi merugikan negara dong, keuangan negara, kas negara gitu. Makanya kemarin sebenarnya dibuat juga, atau pemerintah mengeluarkan PP kalau nggak salah, peraturan pemerintah mengenai kenaikan iuran ini, kenaikan royalti untuk mengakomodir mungkin ya dalam logika saya sih ini untuk mengakomodir si pasal 45 yang dihapuskan ini. Cuman menurut saya dengan besarnya royalti yang diterima itu, dengan kenaikan yang kurang signifikan atau kenaikan yang kecil pun nggak akan bisa menutupi kekurangan atau potensi penerimaan negara bukan pajak yang hilang karena si pasal ini gitu. Nah, contoh lagi di pasal, nah ini tadi udah dibahas juga, kalau misalkan satu wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK ini untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan diberikan luas paling banyak 15.000 hektar. Tapi di UU Minerba itu berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang UPK gitu. Jadi ya diusulkan oleh pemegang UPK dan berdasarkan hasil evaluasi Menteri. Di sini kita bisa melihat lagi nih, kalau misalkan di sini ada potensi juga terjadinya ya kongkal-lingkong atau dibilangnya korupsi lah ya, antara pemangku kepentingan dan juga perusahaan gitu. Terus ya poin kelima dicontoh lagi di pasal 102, 103 dan bab 4A ini itu mendorong hilirisasi, atau contohnya pengolahan atau pemurnian tadi juga udah dibahas tentang soal smelter di ya Freeport lah, smelter emas, kemudian juga smelter barang tambang lainnya gitu contohnya, atau mungkin di batu bara itu proses gasifikasi sekarang yang sedang mereka dorong gitu ya, pemerintah dorong. Ya mendorong hilirisasi ini pertambangan logam batu bara dan dengan memberikan insentif pada pelakunya gitu. Jadi seperti izin operasi yang diperpanjang menjadi 30 tahun, jadi izin operasinya diperpanjang menjadi 30 tahun dan dijamin mendapatkan perpanjangan selama 10 tahun apabila perusahaan tambang itu melakukan hilirisasi tambang gitu. Contohnya peningkatan, ya itu tadi smelter, membuat smelter atau sebagainya, itu dijamin mendapatkan perpanjangan selama 10 tahun untuk izinnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari izinnya yang tadi bisa diperpanjang suka-suka ya. Nah, tapi kalau misalkan hanya menggali dan menambang, izin hanya diberikan 20 tahun gitu. Nah, kemudian di yang ke-6 ini, contoh ya tadi 165 ini yang udah dibahas juga, itu dihapuskan. Nah, ini kan kalau misalkan hubungannya sama yang tadi, izin siluman deh, kalau istilahnya itu kan kita banyak dengar mungkin izin siluman yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah waktu kemarin itu, sehingga terjadinya peta tumpang tindih di 21 izin area tambang ya gitu. Itu baru 21, belum lagi izin-izin siluman tadi sampai 200 gitu. Ini dihapus gitu. Jadi ya orang yang melanggarnya tidak bisa ditindak pidana gitu. Jadi itu bukan melakukan itu tuh bukan sebuah tindak pidana. Dan ini ya itu tadi, kalau misalkan kita sambung ke peraturan yang merugikan warga itu, ini seperti seperti pedang yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu ya. Kemudian ini yang tadi pasal 169A dan B juga tadi ya mengenai kontrak karya dan perjanjian karya pengurusan pertambangan batubara atau PKP 2B itu. Nah, ya ini itu tadi udah dibahas secara lengkap sebenarnya sama Bang Rupang. Jadi ini akan melenggakan 7 tadi ya, yang terutama 7 itu karena mereka izin kerjanya udah hampir habis gitu. Yang paling dekat tadi kan ada bukan KPC ya, Brapol ya kalau nggak salah, Brapol untuk 1 November 2020 bahkan itu. Nah, Kendilo. Ya ini Kendilo Pol, maaf. Itu
paling dekat kan, berarti mereka emang ya tujuannya sih ya walaupun kita bisa suzon ya, tapi kalau misalkan kita suzon banget juga sebenarnya nggak meleset gitu. Gitu, jadi ya kemungkinan besar gitu bisa jadi terjadi mereka memang sengaja melakukan mempercepat pengesahan UU Minerba ini supaya perizinan itu akan dimudahkan gitu. Nah, sebenarnya sekian aja dulu untuk presentasi, cuman saya juga akan ngomongin soal solusi ya. Gimana sih, apa sih solusinya? Ya tadi selain solusi melalui jalur hukum, contohnya adalah CR atau judicial review. Mungkin tadi Pak Indra akan lebih paham ya soal judicial review. Kemudian juga Bang Rupang mungkin juga lebih paham daripada saya soal judicial review itu. Selain itu juga kita apa sih yang kita bisa lakukan gitu dari masyarakat? Sekarang kalau kita ngomongin ekonomi batubara ya, ekonomi batubara itu apa sih gunanya batubara? Batubara itu gunanya cuma satu, cuma buat fuel atau bahan bakar, dan bahan bakar itu cuma satu juga lagi. Untuk kalau tadi Rupang ngomongin soal DMO, itu cuma buat PLTU batubara di Indonesia. Apalagi sih yang bikin itu, apalagi sih yang dipakainya batubara itu selain buat PLTU batubara, nggak ada gitu. Kalaupun ada itu kecil sekali porsinya dibandingkan dengan PLTU batubara. Kalau teman-teman masih ingat tahun 2015 Jokowi ngeluarin program namanya 35.000 megawatt untuk Indonesia. Itu adalah sebuah program yang sampai sekarang itu masih berlanjut, masih berjalan di periode keduanya dan nggak selesai-selesai gitu. Targetnya mereka selesai di tahun 2019, tapi ternyata 2019 ini pencapaiannya masih sangat kecil gitu. Dan itu di sana mereka banyak atau pemerintah banyak mendorong untuk pembangunan PLTU batubara yang baru gitu. PLTU batubara yang baru itu gunanya untuk apa ya? Untuk menerima bisnis menerima batubara dari bisnis tambang batubara gitu yang ada, karena ya selain demo memang banyak perusahaan yang mengekspor gitu, tapi dengan berkurangnya pembeli dari luar negeri gitu. Memang saat ini tuh pembeli dari luar negeri contohnya yang besar adalah Cina dan India ya, untuk batubara Indonesia itu ya diekspor ke sana gitu. Cuman ya memang masih isunya tuh ada kemarin itu sempat ada yang beredar isu kalau misalkan Cina dan India juga akan mengurangi impor batubara dari Indonesia gitu. Tapi semenjak pandemi ini kemudian ada isu juga kalau misalkan Cina itu ingin menggenjot lagi PLTU batubaranya supaya menggenjot perekonomian mereka lagi gitu. Itu masih simpang siur memang beritanya. Cuman kalau misalkan kita kita runut lagi, ya sebenarnya kalau misalkan di internasional itu sudah tidak ada pembelinya gitu, dan juga di Indonesia itu harganya rendah gitu, ya lama-kelamaan sih perusahaan batubara ini ya mau nggak mau akan gulung tikar, apalagi dengan masuknya energi terbarukan gitu. Energi terbarukan, kalau misalkan kita bisa dorong energi terbarukan di dalam jaringan kelistrikan di Indonesia, itu akan sangat membantu mengurangi asupan atau konsumsi batubara itu sendiri gitu. Dan ya walaupun itu proses yang lama karena kita nggak namanya transisi, dan kita nggak akan bisa berubah langsung dari batubara ke energi terbarukan gitu. Jadi memang ini suatu proses yang panjang gitu kalau misalkan kita mau berjuang dari sana. Yang tercepatnya ya adalah kita minta tadi judicial review, walaupun itu juga prosesnya saya yakin sih pasti akan panjang dan makan hati ya gitu. Ya kalau misalkan dari saya mungkin segitu aja. Saya akan lebih banyak di diskusi aja kalau misalkan ada teman-teman bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang mau bertanya bisa langsung cantumkan namanya di kolom chat.
Yuk kita masih memberikan satu sesi pertanyaan lagi untuk pemateri kita, yaitu dari Greenpeace. Bisa langsung saja melambaikan tangan atau menyebutkan nama di kolom chat. Dipersilakan. Mungkin dari teman-teman sudah paham semua ya. Kita lanjut aja ya untuk masuk ke agenda berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Anissa Salma, silakan bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, perkenalkan, nama saya Anissa Salma Febriana, Bima Palaska. Bisa terdengar suara saya? Moderator? Bisa. Saya. Ini untuk Bapak Satrio izin bertanya. Izin bertanya, untuk ini kan permasalahan dari undang sudah dilakukan. Nah, apa sih upaya dari Greenpeace ini yang sudah dilakukan? Apakah sedikit ada tanggapan dari pemerintah dan apa yang harus kita lakukan di masyarakat ataupun orang lainnya yang harus kita lakukan untuk sedikit menggaungkan kembali untuk pemerintah itu bisa Keputus kayaknya. Halo. Gimana Kak? Bisa diulang? Ngambil datanya doang 18 kan? Kalau sama kalanya berapa? 15 sampai 12. Kalau sama kalanya 30. Hah? Kalau sama kalanya 30. Sama kalanya 30. Terdengar tidak ya suara saya? Iya, udah dengar sekarang. Iya, bisa diulang Kak? Tadi. Diulang. Mungkin kalau yang ditangkap mungkin Kakak nanya gimana upaya yang sudah dilakukan dari Greenpeace ya untuk terhadap undang-undang minerba ini dan apa tanggapannya dari pemerintah gitu, bila sudah melakukan upaya tersebut. Ya, untuk apa yang sudah dilakukan Greenpeace pada intinya kan memang sebuah organisasi kampanye ya. Jadi yang kita lakukan adalah yang terutama dalam berkampanye yaitu berusaha menyampaikan pesan gitu kepada pemerintah, pada masyarakat dan yang lainnya mengenai bahayanya UU Minerba ini ya. Gitu. Tapi ya kalau ditanya apa tanggapan dari pemerintah ya nggak ada. Untuk saat ini belum ada gitu tanggapan dari pemerintah yang benar-benar mau mengadres atau mau beristilahnya apa? Kalau istilahnya Luhut itu duduk bareng, ayo kita sini debat, duduk bareng gitu ya. Tapi belum ada itu juga. Gitu. Jadi yang kita bisa coba ini adalah yaitu selain sebenarnya banyak gerakan-gerakan mahasiswa ini bukan yang pertama sebenarnya, banyak juga gerakan-gerakan mahasiswa yang turut bersimpatik gitu terhadap disahkannya UU Minerba dan mereka pun turut menolak gitu. Walaupun saat ini mereka belum bisa turun ke jalan gitu, tapi memang karena
pinter DPR ini ngasih mengesahkannya di saat di tengah-tengah pandemi ketika orang-orang sedang sibuk dengan masalah kesehatan gitu. Tiba-tiba mereka Cari kesempatan ya Pak. cari kesempatan dalam kesempitan ya memang. Jadi ya gerakan-gerakan itu pun masih belum bisa bergerak dengan seluasa sebelum adanya pandemi ini gitu. Yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah ya mari kita sama-sama berkampanye gitu. Kita menyebarkan informasi ini kalau misalkan ini adalah suatu masalah besar, yang ini masalah negara yang akan berdampak langsung pada kita masyarakat gitu loh. Walaupun kita masyarakat kota misalkan, tapi ya secara tidak langsung ini akan berpengaruh banget pada kita gitu. Dan gimana caranya kita ini ya untuk saat ini sebagai masyarakat kita bisa mendorong untuk digunakannya energi terbarukan gitu. Karena ya itu tadi, kita mengambil prinsip ekonomi, kalau misalkan nggak ada pembeli maka nggak ada juga penjual gitu. Jadi supply and demand-nya itu kita potong dari sisi demand. Kalau misalkan kita bisa menggunakan lebih banyak energi terbarukan di dalam jaringan kelistrikan Indonesia, pastinya supply batu bara pun akan berkurang gitu. Walaupun ya itu it's a long shot, ya itu adalah sebuah jalan yang panjang menuju ke sana. Ya, mungkin itu jelas ya kayak dari tanggapannya. Nah intinya kita di sini harus sama-sama bekerja sama untuk agar pemerintah lebih sadar kan terhadap isi undang-undang ini. Nah, terus kita langsung lanjut aja ya ke agenda selanjutnya. Nah, terima kasih ya Kak atas materinya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, mungkin untuk kakak yang mau bertanya-tanya lagi bisa nanti di akhir sesi. Nah, di sini kita masuk ke agenda kesimpulan. Jadi revisi Undang-Undang Minerba sudah dilaksanakan dari tahun 2014, namun tidak pernah rampung karena isinya yang selalu bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Walaupun sudah banyak melakukan perlawanan serta unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa serta masyarakat sipil lainnya, tapi tetap saja hanya didengar sementara. Lalu pada akhirnya Undang-Undang Minerba ini pun disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Mengacu pada landasan filosofis sila kelima Pancasila, tujuan bernegara, konstitusi ekonomi, keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum. Nah, dari beberapa poin dari Undang-Undang Minerba ini banyak sekali yang menyengsarakan masyarakat serta hanya mementingkan pihak oligarki, yaitu yang pertama ada kewenangan perizinan, kedua permasalahan keselamatan rakyat, dan yang ketiga permasalahan lingkungan, keadilan pusat dan daerah, kepatuhan pembayaran royalti, permasalahan korupsi yang dianggap ringan, dan kelanjutan ekonomi daerah tambang setelah pertambangan tutup. Nah, dari poin tadi terbayang hak kehidupan rakyat di lingkar tambang. Produk hukum ini tidak memberikan jaminan adanya keselamatan rakyat. Undang-Undang Minerba ini memberikan perlindungan terhadap korporasi tambang dan peran negara semakin diperlemah karena sejumlah pasal yang memperkuat pengawasan serta menutup celah praktek korupsi telah dihapus. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari moderator. Kepada narasumber mungkin bisa memberikan closing statement ya. Jadi solusi atau gerakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat serta mahasiswa lainnya terkait Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan. Silakan Pak, mungkin dari Pak Pradharma dulu. Oke. Halo, terdengar? Ya. Terdengar suaranya? Terdengar Pak. Oke. Sebelum saya proses statement, saya ada beberapa mungkin memperjelas kembali. Pertama, apa ya, perdebatan kita dengan para pejabat politik di Republik ini atau penyelenggara negara bukan soal masalah pasal per pasal tadi, tapi pasal yang kami bahas itu adalah yang kami
apakah undang-undang itu sudah layak untuk direvisi? Satu, undang-undang itu belum layak untuk direvisi. Karena apa? Implementasi penerapannya pun juga belum dijalankan sepenuhnya. Ngapain direvisi? Jadi untuk dibahas sekalipun itu dia nggak relevan atau nggak layak untuk dibahas. Nah, celakanya para legislator yang menerima mandat dari rakyat ini malah justru ujung-ujung jadi abdinya oligarki tambang dan akhirnya memuluskan begitu saja. Itulah kemarahan kami. Jatam, Greenpeace dan beberapa gerakan sipil lainnya yang tergabung dalam koalisi Bersihkan Indonesia itu menggelar sidang tandingan pada tanggal 29 Mei kemarin sampai dengan tanggal 1 Juni. Poin dari sidang kami itu adalah mendengar testimoni rakyat di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Disaksikan lebih dari 10.000 orang. Selama 4 hari itu hadir satu kesimpulan bersama. Apa itu? Batalkan undang-undang minerba. Rakyat menolak undang-undang itu karena undang-undang itu bukan kebutuhan rakyat Indonesia saat ini. Apalagi di tengah saat ini rakyat lagi berjuang dan berperang melawan COVID-19. Belum lagi persoalan-persoalan krisis lingkungan, kesejahteraan ekonomi yang belum tuntas. Kok ngurusin yang beginian? Nah, jadi logikanya penyelenggara negara sekarang rejim itu diarahkan kalau kamu nggak sepakat JR, kalau nggak sepakat JR, undang-undang KPK kita tahu bagaimana kebusukan di balik undang-undang tersebut. Biar kita JR. Ini bukan soal pasal per pasal, ini pelemahan KPK. Tidak hanya di urusan aturannya, tapi komposisi di dalamnya pun juga bermasalah. Komposisi sistem di dalam gedung merah putih itu sudah bermasalah. Jadi negara menutup mata terhadap persoalan yang ada terjadi. Sudah bagus-bagusnya track record pengungkapan dan penangkapan korupsi, pencegahan terjadi, malah dibungkam malah lembaga anti rusuh Rasuah. Periode kedua Pak Jokowi ini justru menjadi perampokan sumber daya alam dan juga penjarahan aset-aset negara. Apa bentuknya? Ya tadi KPK dilemahkan, bikin lagi instrumen undang-undang untuk merampok, undang-undang minerba ini. Ada lagi undang-undang untuk merampok dan menjarah rakyat dan memberi upah buruh semakin kecil di undang-undang Cipta Kerja. Bahasanya ya undang-undang Cipta Kerja, padahal aslinya itu undang Cipta Profit. Ada lagi undang-undang air dan segalanya itu terhubung melalui undang-undang Omnibus Law dan itu mengintegrasikan terhadap 74 undang-undang. Ini gilanya oligarki di bawah pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Saya nggak ada masalah, saya nggak punya masalah dengan Jokowi, tapi melihat bagaimana kebijakannya itu membuat kita kadang-kadang berpikir ini orang ini sadar nggak bahwa kita dibawa kepada jurang krisis. Nah, jadi sidang rakyat ini merupakan sidang tandingan, Mbak. Sidang tandingan terhadap sidang yang dibangun oleh legislator di Senayan yang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, tidak partisipatif, dan tentu saja sangat rahasia. Sidang kembali kita lakukan secara terbuka selama 4 hari dan akhirnya menyimpulkan tadi kita akan mengawal sikap dibatalkannya undang-undang minerba ini. Apa langkah-langkah kita? Banyak hal. Gugatan banyak hal. Tekanan politik, tekanan rakyat, mengganggu agenda-agenda oligarki tambang, tidak hanya di Jakarta, bahkan juga di daerah-daerah. Kami juga tetap akan tidak dengan rela agenda oligarki itu dengan masuk itu kita akan hadap. Dan apa kita masih berharap sama pemerintah? Sejak pemerintah tutup mata, tutup kuping dengan partisipasi dan aspirasi kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa partisipasi jarak jauh, sosmed, kirim WA, dan pemerintah menutup keran itu kita nggak bisa menggugat karena tadi isinya dipenuhi dengan oligarki tambang, oligarki ekstraktif yang tentu saja cara-cara prosedural hanya justru tirana tools untuk segera menyelamatkan rakyat Indonesia dari jurang krisis dan juga memastikan jaminan produksi dan konsumsi rakyat depannya. Krisis energi akan terus berlangsung dengan model kebijakan yang sekarang, apalagi Omnibus Law yang sekarang lagi dikebut di masa pandemi.
Mereka berhasil loloskan revisi KPK, undang-undang KPK, mereka berhasil loloskan undang-undang revisi undang-undang minerba baru, dan sekarang mereka lagi menyusun undang-undang yang nggak kalah bahayanya, undang-undang cipta kerja yang mau diusulkan. Itu harus digagalkan. Akhir kata saya menjelaskan bahwa akhir kata saya katakan bahwa virus itu adalah pertambangan, dan undang-undang minerba ini adalah bawaan mereka, carrier-nya, dan undang-undang minerba ini tidak lebih memperjelas, undang-undang minerba baru ini memperjelas visi penyelenggara negara di Republik ini, bahwa terkandung di dalamnya diabdikan sepenuhnya untuk kemakmuran oligarki, dan undang-undang minerba adalah kado buat oligarki, dan ya kita bisa memahami bahwa itu adalah nasi basi buat rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Nah, mungkin lanjut ke pemateri selanjutnya. Pak Indra. Bapak Indra sudah tersedia? Bapak Indra sedang melaksanakan ibadah. Mungkin kita langsung lanjut ke Pak Satrio. Silakan Pak. Mungkin bisa memberikan closing statement tentang apa nih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya, sebagai masyarakat sipil, memang ini suatu hal yang ya, ibaratnya kalau kita bisa bilang di luar kapasitas kita sebagai masyarakat sipil biasa yang memang ya sebenarnya kekuatan sebagai negara demokrasi, kekuatan ada di tangan rakyat. Tapi ketika suatu proses hukum atau pembuatan suatu undang-undang ini dilakukan gitu, kita sebagai rakyat biasa sebenarnya ya seperti tidak memiliki kekuatan gitu untuk melakukan penolakan atau menolak gitu ya. Tetapi ya kita kembali lagi ke negara demokrasi gitu. Semuanya sebenarnya ada di tangan masyarakat gitu. Ketika masyarakat atau kita sebagai rakyat itu tahu di mana bahayanya, kemudian tahu apa masalah yang terjadi di di sebuah undang-undang, dalam hal ini undang-undang minerba gitu yang memiliki banyak masalah buat masyarakat itu sendiri, buat kesejahteraan rakyat itu sendiri gitu. Kita bisa ya bergerak bersama gitu untuk kita menolak itu, tapi gimana sih caranya gitu? Caranya ya kita pertama juga harus tahu dulu nih bagaimana, apa sih esensinya gitu. Jangan kita melakukan penolakan tanpa kita tahu apa sih isinya dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hidup saya gitu. Kemudian ya itu tadi karena ini minerba, kita bisa bilang lawannya adalah energi terbarukan gitu. Ya mari kita sama-sama menggalakkan juga menggunakan energi terbarukan. Walaupun dari sebagai masyarakat biasa, kembali lagi untuk saat ini kita juga belum bisa berbuat banyak gitu. Tapi ketika ya mungkin sebagian masyarakat yang memiliki daya beli gitu, mereka bisa menggunakan energi terbarukan itu sendiri di rumahnya misalkan. Itu mereka kalau mereka bisa tergerak gitu, dan semakin lama itu teramplifikasi semakin banyak, dan juga kemudian semakin affordable untuk masyarakat kalangan untuk
membelinya gitu. Itu kita akan bisa melawan si UU Minerba ini melalui cara lain lah istilahnya, di luar cara melawan secara langsung gitu, melawan secara halus. Jangan berisik ya. Nah itu tadi closing statement dari Greenpeace. Mungkin ini terakhir closing statement dari pemateri kita, yaitu dari dosen Fakultas Hukum Unsika, Bapak Indra Yuda Koswara. Selamat malam, Pak. Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Apa bisa mendengar suara saya? Itu tadi closing statement dari pemateri-pemateri kita. Nah, intinya kita harus sebagai masyarakat, mahasiswa harus bekerja sama untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Minerba ini. Ya. Terus mungkin kita ke pemateri ketiga terakhir ya. Pak Indra gimana, sudah siap? Masih ada di forum kah? Oh, mungkin Pak Indra sedang tadi lagi izin sholat. Ya. Ya udah. Tio, lo dipanggil. Itu dipelukan di bapaknya. Kemana? Udah, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Indra Yuda Koswara SHMH dari dosen Fakultas Hukum Unsika. Lalu yang kedua ada Bapak Pradharma Rupang dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Serta yang ketiga ada Bapak Satrio Swandiko dari Greenpeace Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat di webinar ini. Dengan ini acara saya serahkan kepada pembawa acara. Saya Syifa Nurellasari atau Sutra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan pemateri atas penyampaiannya yang luar biasa. Teman-teman, sebelum acara ini ditutup, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman dimohon untuk membuka kameranya. Silakan. Apakah sudah? Ya, silakan selanjutnya untuk capture. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman, bisa bantu saya sekali lagi. Jadi nanti kita akan buat sebuah video. Bentar. Bentar teman-teman. Ya. Nah, baiklah teman-teman, nanti saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Nanti kalian semua mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, satukan rasional, selamatkan lingkungan, tolak Undang-Undang Minerba, salam lestari. Itu bisa kalian lihat di kolom komentar. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Ya sudah Kak, siap. 2, 3.
Selamat Hari Lingkungan Hidup Dunia. Satukan nasional selamatkan lingkungan. Tolak undang-undang Minerba. Salam lestari. Salam lestari. Halo. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami segera melaksana hari lingkungan hidupnya. Mohon maaf bila banyak kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Semoga webinar ini menambah wawasan dan pandangan kita semua, dan semoga apa yang sudah dimainkan oleh materi dapat bermanfaat dan semua kita nilai bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Satrio pamit dulu. Terima kasih teman-teman. Selamat. Pak Indranya nggak ada loh. Oh, Pak Indranya ada. Pamit dulu, Bang. Teman-teman.